Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindung Allah Ta'ala, dicukupkan rezekinya dan dimudahkan mencari ilmu atas izin Allah Ta'ala. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai desain dan manajemen jaringan komputer protokol TCP/IP. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yang pertama Muammar Kadafi, Rudi Sihombing, Lamhot Manulang, dan yang terakhir saya sendiri, M. Yusuf Al-Hafiz. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk membawakan sebuah cerita Islam, yaitu mengenai kisah Sumur Utsman. Utsman bin Affan lahir di kota Taif, Arab Saudi pada tahun 574 Masehi. Utsman adalah seorang anak yang berasal dari suku terpandang, yaitu ayahnya dari suku Bani Umayyah yang bernama Affan bin Abi Al-As dan ibunya dari suku Absam yang bernama Arwa binti Quraisy. Utsman tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Di saat usia muda, ayah Utsman meninggal dunia dan ayahnya meninggalkan warisan yang sangat besar, dan Utsman melanjutkan dan mengembangkan usaha ayahnya sehingga membuat Utsman menjadi salah satu orang terkaya di kota Mekah. Utsman memiliki sumur ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, pindah bersama para sahabat dan umatnya dari kota Mekah ke kota Madinah yang sangat tandus. Sudah beberapa lama tinggal di Madinah, Nabi SAW sangat gelisah dengan nasib umat dan para sahabatnya, yang mana hidupnya sangat susah karena melihat umat yang kehausan dan harus membayar mahal untuk mengambil air dari sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat dan umatnya, barang siapa yang membeli sumur tersebut, maka balasannya adalah surga. Dan umat yang mengambil perjuangan jihad ini ialah Utsman. Utsman maju untuk membeli sumur tersebut. Awalnya, ketika Utsman ingin membeli sumur tersebut, orang Yahudi ini tidak ingin menjual sumurnya. Tetapi karena orang Yahudi ini berpikir cerdik, dia menjual sumurnya dengan hanya boleh setengah sumur, dan cukup dia pun menjual dengan harga yang sangat mahal. Karena Utsman memikirkan sabda Nabi itu, maka Utsman tidak memikir masalah uang yang dibelinya atau yang dikeluarkannya dengan harga yang dijual sangat mahal itu, dan dia membeli sumur itu dengan setengah daripada sumur tersebut. Dan setelah Utsman membeli sumur tersebut, akhirnya perjanjiannya satu hari sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi dan satu hari berikutnya sumur itu dimiliki oleh Utsman. Ketika sumur itu sebelum dimiliki oleh Utsman, sumur tersebut sangat banyak diambil oleh orang-orang Islam. Karena orang Islam sangat banyak pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan di saat itu umat Nabi sudah banyak yang masuk Islam. Maka ketika orang sudah membeli air daripada orang Yahudi dan orang Yahudi menjual dengan mahal, maka ketika sudah dimiliki setengah oleh Utsman, dan ketika Utsman yang memiliki sumur di hari itu, Utsman menggratiskan untuk umat Islam khususnya. Maka seluruh orang-orang Islam berbondong-bondong ke sumur Utsman untuk mengambil air gratis itu.
Dan keesokan harinya, ketika orang Yahudi yang memiliki sumur itu, maka sudah berkurang orang yang mengambil air kepada orang Yahudi. Bahkan nyaris tidak ada orang yang mengambil air di sumur ketika orang Yahudi yang menguasai sumur tersebut. Dan di hari berikutnya ketika Utsman yang menguasai sumur itu, maka seluruh orang-orang berbondong-bondong mengambil air sumur karena air sumur digratiskan. Maka telah lama berlangsung seperti ini, akhirnya orang Yahudi ini pasrah. Dengan kedermawanan Utsman ini, akhirnya orang Yahudi menjual dan memohon pada Utsman, ambillah seluruh sumur ini. Mohon ambillah, aku nggak mau lagi memperjualkan air dalam sumur ini. Aku kalah. Akhirnya Utsman mengambil seluruh sumur itu, dan Utsman pun menggratiskan sumur itu sampai sekarang. Dan ketika sumur itu digratiskan, bukan hanya orang-orang Islam sendiri yang mengambil air dalam sumur itu secara gratis, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pun juga diperbolehkan mengambil air dalam sumur Utsman dalam secara gratis. Dan inilah kisah sumur Utsman. Dan bahkan sampai saat ini pemerintah Arab Saudi telah menghasilkan uang dari sumur Utsman ini, yang mana ketika sumur ini dipunyai oleh Utsman, sumur ini semakin berlimpah airnya sehingga airnya dipergunakan untuk perkebunan kurma, yang mana sampai saat ini untung dari sumur itu telah menghasilkan untuk perkebunan yang mana uangnya sampai 200 miliar. Dan uang 200 miliar ini dipergunakan uangnya untuk anak yatim piatu dan anak-anak yang sulit untuk sekolah. Inilah manfaat dari orang kaya yang dermawan. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Utsman menjadi orang yang kaya yang dermawan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi hasil presentasi kami yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qaddafi. Setelah tadi kita menyaksikan bersama kisah inspiratif Islam yang dibawakan oleh Bang Yusuf, maka selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protokol TCP/IP. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah apa itu TCP/IP? TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena protokol tersebut merupakan gabungan dari kumpulan-kumpulan protokol atau protokol suite. Nah, dalam pengiriman data, maka data yang dikirim harus sampai ke tempat tujuannya. Jangan sampai data yang dikirim ke penerima malah salah sasaran sehingga data pun tidak sampai ke tujuan. Hal ini akan menjadi rumit apabila komputer tujuan tadi tidak dalam satu jaringan lokal, tapi berada di jaringan yang jauh. Jika komputer tadi jauh secara jaringan, maka terdapat kemungkinan data akan rusak. Nah, mekanisme inilah yang akan dibahas pada protokol-protokol TCP/IP. Untuk mengatasi masalah yang rumit tadi, maka para ahli jaringan komputer dunia memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Jadi untuk setiap problem komunikasi data, diciptakan solusi khusus berupa aturan-aturan untuk menangani problem tersebut. Pemilah-pemilahan masalah inilah yang nanti akan digabungkan dalam sebuah protokol TCP/IP. Nah, selanjutnya adalah arsitektur dari TCP/IP. Terdapat 5 layer di dalamnya. Yang pertama adalah physical layer, yang kedua network interface layer, yang ketiga internet layer, yang keempat transport layer, dan yang kelima adalah application layer. Untuk network interface bisa juga kita sebut dengan link layer, sedangkan internet bisa juga kita sebut dengan
network layer. Nah, mari kita bahas satu persatu kelima layer ini. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer ini meliputi perangkat device seperti kabel, switch, router, access point, dan perangkat jaringan lainnya. Perangkat-perangkat fisik ini merupakan komponen utama dalam membuat sebuah jaringan. Jadi jika tidak ada fisik perangkat jaringan ini, maka jaringan tidak dapat kita buat. Lalu yang kedua adalah link layer atau network interface layer. Link layer ini berfungsi untuk menyambungkan dua atau lebih device di jaringan yang sama. Jadi misalnya kita ingin menggunakan jaringan kabel, maka untuk menghubungkan komputer A1, A2, A3, maka link layer di sini bertugas untuk menghubungkan komputer-komputer tadi yang dalam satu jaringan lokal. Jadi link layer ini bertugas untuk menyambungkan device-device dalam satu jaringan. Lalu bagaimana jika ingin mengirim file komputer jaringan yang berbeda? Misalnya, ingin mengirim data dari A1 ke B1 atau A1 ingin mengirim data ke C1. Maka yang bekerja di sini adalah network layer. Network layer ini bisa juga kita sebut dengan internet layer. Jadi network layer ini bekerja untuk menghubungkan satu jaringan lokal dengan jaringan lokal lain. Protokol yang bekerja di dalam lapisan ini adalah Internet Protocol, Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet Group Management Protocol. Tapi perlu diingat, network layer ini tidak bertanggung jawab terhadap apakah data yang dikirim dari komputer satu ke komputer lain tersebut sampai atau tidak. Tugas network layer ini hanya menghubungkan antara jaringan satu dengan yang lain tanpa memperdulikan data tersebut sampai atau tidak. Jadi dia tidak bertanggung jawab apakah data yang tadi dikirim ke A1, ke B2 atau B1 itu sampai atau tidak. Dia tugasnya hanya menghubungkan jaringan tersebut. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Maka yang bertanggung jawab di sini adalah transport layer. Transport layer akan bertanggung jawab terhadap data yang dikirimkan. Lalu juga di transport layer ini ada dua protokol yang bekerja. Yaitu yang pertama adalah TCP. Lalu yang kedua adalah UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan koneksi oriented di mana data tersebut harus benar-benar sampai ke tujuan. Contohnya aplikasi chatting yang di mana di layar transportnya itu menggunakan TCP sehingga pesan yang dikirim tersebut benar-benar sampai. Jadi misalnya dari komputer A1 mengirim pesan ke B1. Maka pesan tersebut akan benar-benar sampai. Misalnya mengirim kata saya, maka yang sampai ke B1 ini akan tetap menjadi kata saya, tidak akan berubah menjadi kata aku atau kamu. Lalu yang kedua adalah UDP atau User Datagram Protocol, di mana UDP ini tidak urus apakah data yang dikirim tersebut sampai atau tidak, atau apakah data yang dikirim tersebut utuh, selamat atau tidak. Yang penting di UDP ini data sudah dikirim. Di UDP ini juga lebih mengutamakan kecepatan daripada keakuratan maupun ketepatan data yang dikirim. Contohnya pada aplikasi streaming video, Zoom, atau Google Meet seperti saat ini.
Bisa saja saat streaming atau zoom video, tiba-tiba video mengalami crash atau terpotong-potong karena ada masalah jaringan. Jadi video yang ditonton pun menjadi tidak lengkap karena terpotong-potong. Jadi di UDP ini tidak peduli apakah data yang dikirim itu utuh atau tidak. Yang penting di UDP ini data itu sudah terkirim. Lalu yang terakhir adalah application layer. Nah, apabila ada data yang dikirim dari komputer satu ke komputer lain, maka application layer ini akan yang bertanggung jawab untuk menerima data sesuai tipe data yang dikirim. Contohnya komputer A1 mengirim data berupa video ke komputer B1. Misalnya mengirim data berupa video ke B1. Maka yang diterima komputer B1 ini akan tetap berupa video. Dia tidak akan berubah menjadi MP3 atau berubah menjadi gambar. Nah, disinilah application layer bekerja, sehingga data yang dikirim tersebut tidak akan berubah-ubah tipe datanya. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai pengertian dari TCP/IP dan juga arsitekturnya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil materi service. Service terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama file transfer, yang kedua remote login, yang ketiga computer mail, yang keempat network file system, yang kelima remote execution. Yang pertama itu file transfer. Biasanya pengguna komputer satu untuk dapat mengirim ataupun menerima berkas ke sebuah host di dalam jaringan. Yang kedua itu remote login, network terminal protocol, memungkinkan pengguna komputer melakukan di dalam suatu jaringan secara jarak jauh. Yang ketiga komputer mail. Komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem surat elektronik. Yang keempat network file system atau NFS sebagai pelayanan akses berkas yang dapat dari jarak jauh dan memungkinkan klien-klien untuk mengakses berkas pada komputer jaringan. Yang kelima remote execution, pengguna komputer untuk menjalankan suatu program tertentu di dalam komputer yang berbeda. Biasanya berguna jika pengguna menggunakan komputer yang terbatas. Terus 6 nama server. Nama server digunakan sebagai penyimpan basis data nama host yang digunakan pada internet. Baiklah, akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, saya akan melanjutkan ke materi tentang IP address. IP address adalah suatu identifikasi numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. IP address ada dibagi dua. Yang pertama, fungsi IP address. IP address memiliki dua fungsi. Yang ke-1 sebagai alat identifikasi host atau interface pada jaringan. Fungsinya ini diilustrasikan seperti nama orang sebagai suatu metode untuk menganalisis siapa orang tersebut. Yang kedua sebagai alamat lokasi jaringan. Fungsinya ini diilustrasikan seperti alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi kita berada. IP address menggunakan 32 bit. Sistem ini dikenal sebagai nama Internet Protocol version 4 atau IPv4. Saat ini IPv4 masih digunakan meskipun sudah ada IPv6
yang diperkenalkan pada tahun 1995. Yang kedua, format IP address. Biasanya pengalaman IP address menggunakan bilangan biner. Namun supaya lebih mudah ditulis dan dibaca oleh manusia, maka IP address ditulis dengan bilangan 4 desimal, masing-masing dipisahkan oleh titik. Format penulisan ini disebut sebagai dotted decimal notation. Setiap bilangan desimal merupakan nilai dari suatu oktet atau 8 bit alamat IP. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. 192.168.1. Jika dikonversikan menjadi bilangan biner akan menjadi 100.0.0.0.0.10.1.1. Struktur IP address terdiri atas dua bagian, yaitu bagian network ID dan host ID. Network ID menunjukkan ID alamat jaringan tempat host berada. Sedangkan host ID adalah bagian yang menunjukkan host itu berada. Sederhananya, network ID seperti nama jalan, sedangkan host ID adalah nomor rumah di jalan tersebut. Yang ketiga, network ID dan host ID. Pembagian kelas IP address di atas didasarkan pada dua hal, yakni network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan lokasi jaringan komputer tersebut berada. Sedangkan host ID menunjukkan seluruh host TCP atau IP yang lain dalam jaringan tersebut. Subnet mask. Nilai subnet mask berfungsi untuk manajemen jumlah host. Dengan subnet mask, router dapat menentukan bagian nama yang menunjukkan alamat jaringan atau network ID dan bagian nama yang menunjukkan alamat host atau host ID. Pengertian subnetting. Subnetting adalah teknik memecahkan suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dan dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mask untuk dijadikan network ID baru. Pengertian subnetting. Subnetting merupakan kembalikan dari subnetting, di mana dalam hal ini penambangan jumlah host dalam jaringan dilakukan dengan meminjamkan beberapa bit network untuk dijadikan bit host dalam membentuk IP address pada subnet dengan memperhatikan jumlah nomor host yang akan digabungkan. Itulah presentasi kami, akan dilanjutkan kepada teman saya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6, yaitu mengenai protokol TCP/IP. Semoga kita dapat pahami bersama. Lalu jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom pertanyaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.